Halo semuanya, di video ini kita akan bahas tentang irisan kerucut yaitu mengenai hiperbola. Pertama-tama yaitu tentang definisinya. Hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Dua titik tersebut disebut fokus hiperbola yaitu F1 dan F2. Kemudian selisih jarak tersebut sama dengan panjang sumbu nyata. Terdapat dua macam hiperbola yaitu tentang hiperbola horizontal dan vertikal. Pada hiperbola horizontal, gambarnya seperti ini. Kurvanya terdiri dari dua bagian terpisah yaitu di kanan dan di kiri, memiliki dua titik fokus yaitu F1 dan F2, dan juga memiliki dua titik puncak P1 dan P2. Pada sumbu nyata adalah jarak antara P1 dan P2, jadi selisih jarak terhadap dua fokus tersebut selalu sama dengan panjang sumbu nyata. Kemudian untuk yang hiperbola vertikal, bentuknya membuka ke atas dan ke bawah. Posisi titik fokus dan titik puncak sama seperti hiperbola horizontal, tetapi hanya arah bukanya yang berbeda. Kemudian kita akan masuk ke unsur-unsur dari hiperbola. Yang pertama yaitu mengenai hiperbola horizontal, yaitu titik fokusnya berada di F1 dan F2 seperti yang kita bahas tadi. Titik puncak yaitu di P1 dan P2. Titik pusatnya juga berada di tengah-tengah antara P1 dan P2. Biasanya ditandai dengan O. Ya, di sini kita akan di gambar tersebut yaitu di titik 0,0, tapi bisa saja di apa koma beta. Kemudian sumbu utama atau sumbu transversal, yaitu garis yang melewati kelima titik tersebut yaitu S1, F2, P1, P2, dan titik O. Kemudian sumbu sekawan yaitu garis yang melewati titik O dan tegak lurus terhadap sumbu utama atau sumbu Y, atau bisa dibilang garis X sama dengan 0. Kemudian yaitu asymptot, yaitu dua garis miring yang tidak pernah dipotong oleh kurva hiperbola. Asymptot ini berpotongan di titik pusat O. Kemudian sumbu nyatanya yaitu garis yang menghubungkan P1 dan P2. Contohnya yaitu sumbu imajiner AB, itu garis yang diperoleh dari segi panjang ini yang dibentuk oleh sumbu nyata dan asymptot. Karena sumbu imajiner yang ini adalah jarak dari A dan ke B yang ditandai dengan warna kuning tersebut. Kemudian latus rectum yang merupakan tali busur terpendek yang melewati titik fokus. Ya, di sini latus rectumnya yaitu C, D, dan F. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan A, B, dan C. A yaitu setengah panjang sumbu nyata, yang dimana sumbu nyata itu tadi adalah sumbu X tersebut yaitu P1 dan P2, itu adalah sumbu nyata. Jadi setengah panjang sumbu nyata yaitu P1 ke O dan O ke P2. Jadi itu adalah A. Kemudian setengah panjang sumbu imajiner yaitu B. Setengah panjang sumbu imajiner itu adalah AB. Jadi setengah panjang sumbu imajiner yaitu AO atau OB. Itu ada AB. Dan kemudian C yaitu dari titik pusat ke titik fokus. Kemudian karena ini bisa bentuk segitiga, jadi kita akan melakukan hubungan Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu ada unsur untuk hiperbola horizontal. Contohnya yaitu hiperbola vertikal. Sama saja yaitu titik fokusnya di F1 dan F2 tetap di atas dan di bawah. Kemudian puncaknya berada di P1 dan P2 juga di atas dan di bawah. Selanjutnya yaitu titik pusat yang di sini pada gambar ini titik pusatnya di 0,0 dan bisa saja di alpha koma beta, ya selalu di titik 0,0. Kemudian sumbu utama atau sumbu transversal yaitu garis vertikal yang menghubungkan F1, F2, P1 dan P2 dan juga titik O. Kemudian sumbu sekawan yaitu garis horizontal atau Y sama dengan 0 atau bisa disebut sumbu X. Kemudian asimptot dari hiperbola vertikal yaitu dua garis miring yang berpotongan di titik pusat O. Selanjutnya yaitu sumbu nyatanya yaitu garis vertikal yang menghubungkan P1 dan P2. Terus untuk sumbu imajinernya yaitu garis horizontal yang diperoleh dari persegi panjang tersebut yang dibentuk oleh sumbu nyata dan asimptot. Selanjutnya yaitu mengenai latus rectum, yaitu tali busur terpendek yang melalui titik fokus.
di sini bentuk horizontal yaitu di CD dan EF. Selanjutnya yaitu hubungan antara A, B, dan C, yaitu A yaitu setengah panjang sumbu imajiner. Sumbu imajiner itu AB. A sumbu imajiner itu AB yang setengah, yang mana setengah panjang sumbu imajiner yaitu AO atau OB, itu adalah A. Selanjutnya yaitu tentang B yaitu setengah panjang sumbu nyata, yang dimana sumbu nyata itu adalah P1 dan P2. P1 ini P1 ke O dan O ke P2 itu adalah setengah panjang sumbu nyata, dan dimana itu adalah B. Selanjutnya yaitu C yaitu jarak titik pusat ke titik fokus. Kemudian berlaku juga untuk Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan hiperbola. Yang pertama yaitu tentang hiperbola horizontal. Kita ambil contoh hiperbola yang berpusat di titik O yaitu 0,0. Hiperbola ini memiliki dua titik fokus F1 dan F2 dan titik puncak P1 dan P2. Misalkan kita mengambil sebuah titik di P di titik X,0 yang terletak pada hiperbola. Sesuai dengan definisi hiperbola, untuk setiap titik P di hiperbola berlaku selisih jarak titik P ke F1 dan F2 adalah konstan sebesar panjang sumbu nyata yaitu 2A. Sumbu nyatanya adalah jarak antara P1 dan P2 sehingga panjangnya adalah 2A. Kemudian kita akan menggunakan rumus jumlah selisih hiperbola, yang dimana P(F1) kurang P(F2) sama dengan 2A, yang menjadi akar X(F1) dikurang XP dikurangan ditambah Y(F1) kurang YP dikurangan akar X(F2) dikurang XP dikurangan ditambah Y(F2) dikurang YP dikurangan sama dengan 2A. Kemudian kita akan memasukkan semuanya tersebut. Sebelumnya yaitu F1 itu adalah min C, P1 itu min A, P2 itu A, dan F2 itu C, sehingga kita akan masukkan menjadi akar min C dikurang X dikuadratkan ditambah 0 dikurang Y dikuadratkan sama dengan 2A ditambah akar C dikurang X dikuadratkan ditambah 0 dikurang Y dikuadratkan. Kemudian kita akan menghitung-hitung sehingga menjadi akar C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A ditambah akar C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kita akan kalikan dengan pangkat 2 sehingga menjadi C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 2 kali 2A kali akar C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian karena C kuadrat dan C kuadrat bisa dihabiskan, maka kita akan coret X kuadrat dan Y kuadrat. X kuadrat dan Y kuadratnya bisa dicoret, maka akan kita habiskan. Kemudian sehingga menjadi 4CX dikurang 4A kuadrat sama dengan 4A di akar C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita akan membagi 4 untuk menghabiskan 4CX dan 4A kuadrat dan 4A-nya. Sehingga menjadi CX dikurang A kuadrat sama dengan A akar C kuadrat dikurang 2CX tambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita akan kalikan dengan kuadrat sehingga menjadi C kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX ditambah 4 kuadrat A pangkat 4 sama dengan A kuadrat buka kurung C kuadrat dikurang 2CX ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga menjadi C kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX tambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat C 2 kuadrat CX ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat 2A kuadrat min 2A kuadrat CX ini dan di ruas kanan dan kiri bisa dihabiskan, maka kita habiskan sehingga menjadi
C kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat sama dengan A per 4. Kemudian kita akan bukakan sehingga menjadi C buka kurung C kuadrat dikurang A kuadrat berkurung X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat buka kurung C kuadrat dikurang A kuadrat. Karena ini C kuadrat dikurang A kuadrat itu sama dengan B kuadrat, maka kita akan mengubahnya menjadi B kuadrat saja, sehingga menjadi B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu kita akan bagikan dengan A kuadrat B kuadrat. Ini menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama 1. Kemudian untuk yang pusat alfa, beta itu sehingga X kuadratnya diubah menjadi X dikurang alfa pangkat 2 dan Y kuadratnya diubah saja menjadi Y sama dengan 1. Selanjutnya yaitu untuk persamaan hiperbola vertikal, yang dimana hiperbola ini berpusat di titik O 0,0 memiliki dua fokus F1 dan F2 dan dua titik puncak P1 dan P2. Kita mengambil titik bebas di P X,0 dan definisi hiperbola tetap berlaku, yaitu selisih jarak titik P ke F1 dan F2 adalah konstan. Kemudian untuk hiperbola vertikal panjang sumbu nyatanya adalah 2B karena sumbu nyatanya itu adalah vertikal, sehingga menjadi PF1 dikurang PF2 sama dengan 2B. Kemudian kita akan masukkan sehingga menjadi akar XF1 dikurang XP dikuadratkan ditambah YF1 dikurang YP dikuadratkan dikurang akar XF2 dikurang XP dikuadratkan ditambah YF2 dikurang YP dikuadratkan sama dengan 2B. Kemudian kita akan melihat tentang titik-titik yang terdapat di hiperbola vertikal tersebut. F1-nya berada di 0,C, P1-nya berada di 0,B, kemudian P2-nya berada di 0,B, F2-nya berada di 0,C. Sehingga kita akan masukkan ke persamaan tersebut yang sudah diberikan, yaitu akar X, 0,X dikuadratkan ditambah C kurang Y dikuadratkan dikurang akar 0,X dikuadratkan ditambah min C dikurang Y dikuadratkan sama dengan 2B. Kemudian kita hitung seperti biasanya, maka menjadi akar X kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2CY tambah Y kuadrat sama dengan 2B ditambah akar X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Kemudian kita akan kalikan dengan pangkat 2 sehingga menjadi X kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2CY ditambah Y kuadrat sama dengan 4P kuadrat tambah 2 kali 2B akar X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat tambah X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Kemudian karena ada X kuadrat, C kuadrat, dan Y kuadratnya bisa dicoret, maka akan kita habiskan sehingga menjadi min 4CY dikurang 4B kuadrat sama dengan 4B akar X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2Y tambah Y kuadrat. Kemudian kita akan bagikan dengan 4 sehingga untuk menghabiskan 4C, min 4CY, min 4B kuadrat, dan 4B. Sehingga menjadi min CY dikurang B kuadrat sama dengan B akar X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Kemudian kita akan kalikan dengan pangkat 2. Sehingga menjadi C kuadrat Y kuadrat tambah 2B kuadrat CY tambah B pangkat 4 sama dengan B kuadrat buka kurung X kuadrat tambah C kuadrat tambah 2CY tambah Y kuadrat. Sehingga kita akan hitung-hitung, maka menjadi yang B kuadrat tersebut akan dikalikan dengan dalam kesemuanya, sehingga menjadi C kuadrat Y kuadrat tambah 2B kuadrat CY tambah B pangkat 4 sama dengan B kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat tambah 2B kuadrat CY tambah B kuadrat Y kuadrat. Kemudian 2B kuadrat CY bisa kita habiskan, maka akan kita coret sehingga menjadi B kuadrat kurang B kuadrat B pangkat 4 dikurang B kuadrat C kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat Y kuadrat
dikurang C kuadrat Y kuadrat. Kita akan hitung lagi, maka kita akan faktorkan, maka menjadi B kuadrat buka kurung X B kuadrat dikurang C kuadrat tutup kurung sama dengan B kuadrat X kuadrat ditambah kurung B kuadrat dikurang C kuadrat kali Y kuadrat. Maka akan menjadi, karena ini B kuadrat dikurang C kuadrat itu sama dengan min A kuadrat, maka akan kita ubahkan saja menjadi min A kuadrat B kuadrat sama dengan B kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat. Lalu kita akan bagikan dengan A kuadrat dan B kuadrat, sehingga menjadi min 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Maka akan menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1. Itu untuk persamaan hiperbola vertikal. Selanjutnya yaitu tentang asimptot hiperbola. Asimptot itu adalah garis yang didekati oleh kurva saat menuju ke arah yang tak terhingga. Artinya semakin jauh kurva semakin mendekati garis ini. Di sini kita akan menggunakan persamaan yang sudah dihitung tadi, yaitu X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama 1. Di sini kita akan memindah ruaskannya menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat kurang 1. Lalu kita akan kalikan dengan B kuadrat per X kuadrat, sehingga menjadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat dikurang X kuadrat. Maka itu akan menjadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dibuka kurungkan menjadi 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Kemudian Y per X sama dengan plus minus B per A diakarkan 1 kurang A kuadrat per X kuadrat. Jika X itu plus minus tak terhingga, maka A kuadrat per X kuadrat itu adalah 0. Sehingga menjadi Y per X sama dengan plus minus B per A, atau Y sama dengan plus minus B per A kali X. Maka akan menjadi Y sama dengan B per A kali X, atau Y sama dengan min B per A kali X. Jika pada pusat alpha, beta, maka Y kurang. Maka rumusnya adalah Y kurang beta sama dengan plus minus B per A dikalikan dengan X kurang alpha. Jika A sama dengan B, maka Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Y sama dengan X akan menjadi M1 sama dengan 1. Dan Y sama dengan min X, maka akan menjadi M2 sama dengan min 1. M1 dikali M2 sama dengan 1 kali min 1, maka menjadi min 1. Jika A sama dengan B, maka kedua asimptot hiperbola saling tegak lurus. Hiperbolanya itu disebut dengan hiperbola ortogonal. Dan juga A1-nya berada di sisi negatif, yaitu Y sama dengan min B per A dikali X, dan asimptot kedua yaitu Y sama dengan B per A dikali X. Hiperbola juga memiliki definisi lain, yaitu hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Titik tertentu tersebut disebut dengan fokus hiperbola atau F1 dan F2, sedangkan garis tertentu tersebut disebut dengan garis direktris atau G1 dan G2. Kemudian perbandingannya sebesar eksentrisitas disebut dengan simbol E dan dengan E lebih besar dari 1. Kemudian untuk garis direktrisnya, pada hiperbola horizontal dua titik fokus berada di kiri dan kanan pusat, dan garis direktrisnya berbentuk garis vertikal dengan persamaan X plus minus A kuadrat per C. Nah, untuk yang hiperbola vertikal, fokusnya berada di atas dan di bawah pusat, dan juga garis direktrisnya berbentuk garis horizontal dengan persamaan Y sama dengan plus minus B kuadrat per C. Dan untuk yang eksentrisitasnya, untuk yang hiperbola horizontal dan vertikal itu sama saja, yaitu E sama dengan C per B. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkuman persamaan tentang hiperbola dan unsur-unsurnya. Untuk yang jenis hiperbola horizontal, persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama 1 di pusat P sama dengan 0,0. Dan untuk fokusnya yaitu F plus minus C, 0 dan pusatnya plus minus A, 0.
Dan persamaan garis arahnya yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Untuk yang X kurang alpha kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama 1 itu berada di pusat P alpha, beta. Dan fokusnya yaitu alpha plus minus C, beta. Puncaknya yaitu alpha plus minus alpha, beta. Persamaan garis arahnya yaitu X sama dengan alpha plus minus A kuadrat per C. Untuk hiperbola vertikal, persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1 di pusat P 0,0. Nah, fokusnya di 0, plus minus C, puncaknya berada di 0, plus minus B, persamaan garis arahnya berada di Y sama dengan plus minus B kuadrat per C. Kemudian untuk persamaan di X kurang alpha kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang beta kuadrat per B kuadrat sama min 1 di pusat alpha, beta. Fokusnya yaitu alpha, beta per plus minus C. Puncaknya berada di alpha, beta plus minus B. Persamaan garis arahnya yaitu Y sama dengan beta plus minus B kuadrat per C. Kemudian untuk yang asimptotnya yaitu di Y sama dengan plus minus B per AX, A kali X. Dan juga itu di 0,0. Dan untuk yang alpha, beta yaitu Y kurang beta sama dengan plus minus B per A dikali dengan X kurang alpha. Dan juga panjang lactus rectumnya untuk hiperbola horizontal yaitu 2 panjang 2 B kuadrat per A. Untuk yang hiperbola vertikal pada pusat 0,0 asimptotnya yaitu Y sama dengan plus minus B per AX dikali X. Dan untuk yang alpha, beta yaitu Y kurang beta sama dengan plus minus B per A dikali dengan X kurang alpha. Panjang lactus rectumnya yaitu untuk yang hiperbola vertikal yaitu panjang 2 A kuadrat per B. Segitu saja untuk penjelasan tentang materi hiperbola di irisan kerucut. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.